Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, bagaimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik semuanya, sehat semuanya, sehingga bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Pada pertemuan kemarin, teman-teman mengikuti lewat konten, dan hari ini kita melanjutkan kewenangan penguasa dan legitimasi rakyat. Pada permulaan tadi, teman-teman juga sudah melihat konten sekitar 30 menit tanya jawab terkait dengan materi hari ini. Tema kita kewenangan penguasa dan legitimasi rakyat. Intinya bahwa kewenangan itu hadir karena kekuasaan, tetapi kalau legitimasi hadir dari rakyat. Hanya berdasarkan pada rakyat itu tidak mungkin terkait dengan kewenangan. Ada perbedaan pada posisi ini. Sekali lagi, karena teman-teman sudah melihat konten, saya sifatnya mengulangi lagi. Silahkan kalau ada berbagai pertanyaan yang perlu kita diskusikan dan kita pecahkan terkait dengan kewenangan penguasa dan legitimasi rakyat, silahkan untuk menyampaikan. Silahkan Lydia Haris. Sebelumnya terima kasih Pak Gus untuk waktunya. Yang saya ingin tanyakan, apa yang menyebabkan terjadinya kudeta? Terima kasih. Apa yang menyebabkan terjadinya kudeta? Kelihatannya Lydia Haris ini mau melakukan kudeta ini, sehingga bertanya. Pertanyaan ini mendasar karena mungkin menjadi pengetahuan awal atau dasar awal terkait dengan kok ada ya kudeta itu? Maksudnya, dia itu presiden. Secara sah dipilih oleh rakyat. Tetapi kok terjadi terjadi kudeta ya? Yang terakhir adalah di Libya ya. Di Afghanistan. Itu terjadi kudeta. Di Libya kemarin terjadi kudeta Gaddafi. Di Indonesia juga terjadi kudeta pada waktu Pak Harto. Meskipun Pak Harto adalah banyak orang mengatakan atau banyak negara mengatakan Pak Harto adalah pemimpin hebat. Dia bisa menjadi presiden sampai 7 kali. Jawaban untuk Lydia, kudeta terjadi ketika pertama, legitimasi rakyat atau pertama, kewenangan penguasa itu menjadi pertanyaan atau dipertanyakan. Apakah pada waktu 98 Pak Harto itu sudah tidak berkuasa? Coba lihat dalam berbagai literatur terkait dengan hal itu. Yang pasti, secara sah pada pemilu 97, Pak Harto terpilih lagi. Secara demokrasi, maka beliau mempunyai kekuasaan dan selanjutnya diberi label sebagai penguasa. Meskipun semenjak pemilu 92, pasca pemilu 92, gelombang mengarah kepada reformasi itu terjadi di negeri ini. Demonstrasi penentangan terhadap penguasa, kewenangan kekuasaan, sudah terlihat di mana-mana. Namun 5 tahun sesudah 92, yaitu 97,
ada kelompok yang memaksakan dalam tanda kutip Pak Harto untuk menjadi presiden kembali. Meskipun Pak Harto keluarga menyatakan sudah selesailah untuk proses kepemimpinan. Banyak orang yang mencari muka kepada Pak Harto demi kekuasaannya, maka memaksakan Pak Harto untuk menjadi presiden. Harapannya dia mendapat kue kekuasaan itu. Jadi sebetulnya bukan keinginan Pak Harto, tetapi orang-orang yang di kanan kirinya supaya mendapat kue kekuasaan. Karena kalau presidennya orang lain itu ada atau dia kemungkinan tidak mendapatkan kue kekuasaan. Karena dia bisa memainkan itu, akhirnya Pak Harto terpilih dan dia mendapatkan kue kekuasaan. Yang terjadi adalah seharusnya kewenangan kekuasaan itu didapatkan, tetapi yang terjadi tidak sepenuhnya. Dan yang kedua, yang lebih parah lagi itu adalah terkait dengan legitimasi rakyat. Pemilu adalah, nanti pada pertemuan selanjutnya akan kita kupas tentang pemilu, tetapi kita refleksi terkait dengan pemilu 97, itu tidak sepenuhnya menghadirkan legitimasi rakyat. Memang benar, Pak Harto dipilih oleh rakyat melalui MPR, melalui sidang MPR. Pada waktu itu pemilihannya belum secara langsung, tetapi dipilih oleh MPR. Dan MPR menyetujui atau memilih Pak Harto sebagai presiden. MPR salah satunya adalah para anggota DPR. Di sana ada utusan daerah dan utusan golongan pada waktu itu. Yang terjadi adalah kemungkinan besar pada 97 itu politik legal formal itu mengedepan daripada substansial. Jadi pilihan-pilihan rakyat itu kemungkinan bukan yang sebenarnya. Mengapa? Karena semangat untuk penolakan itu besar, tapi yang terjadi adalah masih memaksa Pak Harto untuk menjadi presiden. Pasca beliau dilantik menjadi presiden, gelombang reformasi terjadi. Terus menerus, akhirnya terjadi pada 21 Mei 98, legitimasi rakyat itu pada puncak-puncaknya untuk menjatuhkan Pak Harto. Intinya bahwa selain itu semuanya yang saya jelaskan, legitimasi rakyat itu juga berangkat dari bagaimana kepemimpinan seseorang. Kebetulan, atau mungkin memang terjadi yang sebenarnya, berbagai 9 bahan pokok menjadi mahal. Dolar menjadi naik yang drastis. Akhirnya memperkuat legitimasi rakyat itu hilang untuk Pak Harto. Dan Pak Harto akhirnya turun. Meskipun kalau teman-teman melihat Pak Harto turun itu tidak dipaksa, tetapi Pak Harto mengatakan, saya menyatakan mundur. Tetapi secara pandangan secara umum melihat beliau mengatakan mundur itu karena sesudah ada desakan gelombang reformasi. Bukan karena semacam kesadaran, sekarang saya sudah tidak ada legitimasi, saya sudah turun. Bukan, tapi karena ada reformasi. Dan ditambahin ada beberapa korban. Salah satunya adalah korban Semanggi, demonstran di Semanggi, akhirnya memperkuat untuk legitimasi rakyat itu menjadi tidak ada untuk presiden pada waktu itu. Jadi, kudeta terjadi salah satunya karena dia sudah tidak mempunyai kewenangan, yang kedua karena legitimasi rakyat sudah hilang. Akhirnya terjadi kudeta. Meskipun Lydia, ada cara kudeta yang lainnya. Cara kudeta yang lainnya nanti kita pelajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya.
intinya kudeta yang kedua itu dengan cara misalkan yang terjadi di taruhlah di Afghanistan atau di Libya ataupun di beberapa negara lainnya. Begitu Lydia, apakah kurang bisa menjawab? Sudah Bapak, terima kasih. Sudah sangat menjawab. Oke, terima kasih Lydia Harris. Teman-teman, silahkan kalau ada yang mau dipertanyakan lainnya. Boh Eker, Makmur, silahkan. Ya Pak, terima kasih waktunya. Nama saya Muhammad Egar Makmur Tejo dari kelas 2021B NIM 040. Mau bertanya Pak, mengapa legitimasi rakyat terhadap penguasa itu penting? Jika penting, tapi kekuasaan seperti Taliban dan atau mungkin pemimpin-pemimpin dunia yang lainnya itu eksistensi kekuasaannya itu masih bertahan, Pak. Tetapi rakyatnya sendiri itu tidak menginginkan adanya kepemimpinan yang dipimpin oleh penguasa itu, Pak. Nah, itu yang saya tanyakan. Kan tadi kan pembahasannya kan legitimasi rakyat itu penting. Tapi penguasa itu kok bisa bertahan gitu loh. Kok enggak? Sudah tahu rakyatnya enggak sepakat gitu kok enggak ada niat hati untuk mengundurkan diri atau gimana gitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Egar. Ini kelihatannya Muhammad Egar itu menyentil sebuah negara kelihatannya. Nggak tahu negara mana yang disentil oleh Egar ini. Tapi memang Egar dan semuanya teman-teman, berbicara legitimasi rakyat itu tidak cukup diwakili terkait dengan yang ada di media. Apalagi media sosial ya. Media sosial itu mungkin setiap hari akan berubah temanya. Apalagi Twitter ya. Itu sangat mungkin berubah. Seandainya media sosial itu penuh hoax, itu menjadi lebih trouble lagi. Namun, pada dasarnya, legitimasi rakyat itu adalah yang paling penting. Legitimasi rakyat itu menjadi terdepan dalam kekuasaan sang penguasa, kewenangan sang penguasa. Yang dicontohkan tadi, misalkan keberadaan Taliban. Kalau menurut Egar, Taliban itu apakah menjadi kelompok atau partai politik yang tidak dikehendaki rakyat atau dikehendaki? Tentunya bukan di Indonesia ya, ini tentunya di Afghanistan atau di tempat lainnya. Kalau dari saya sendiri Pak, melihat berita-beritanya itu kan ketika Taliban sudah menguasai ibu kota itu kan rakyat itu pada lari ketakutan gitu loh Pak, ingin meninggalkan negaranya karena sudah mengetahui kalau si Taliban itu akan menerapkan hukum-hukum yang dimana itu tidak sesuai dengan keinginan rakyat itu sendiri Pak. Kalau dari saya baca berita sih seperti itu Pak, sampai gandol-gandol pesawat pesawat besarnya Amerika gitu sampai ada yang jatuh gitu Pak. Itu kan sudah menjadi sebuah contoh gitu loh Pak bagi saya, bahwasanya rakyat itu tidak menghendaki adanya kepemimpinan yang dipimpin oleh Taliban, kelompok Taliban itu Pak. Egar dan semuanya perlu dipahami ya, yang tertuang atau terekspos di media itu belum 100%. Bisa-bisa hanya 1% atau 5%, tetapi seakan-akan mewakili seluruh rakyat. Ya kan? Misalkan ada di negeri kita yang ada 280 juta pemilih, ya. Sebelum anak-anak belum dihitung, taruhlah yang pemilihnya 280 juta pemilih. Tapi selanjutnya ada 100 orang yang kemudian cap jempol darah menolak Pak Jokowi misalkan. Kan itu kan tidak bisa menjadi representasi dari 280 juta. Iya, 100 orang memang cap jempol darah menolak Pak Jokowi, tapi kan tidak bisa diartikan sebagai itu juga.
Sehingga pertama yang harus dilakukan oleh Ega dan semuanya, berita berimbang itu penting. Berita itu pasti sangat dipengaruhi oleh sang pemilik media. Egar kalau melihat Metro TV sama TV One, maka akan berbeda temanya. Subjek yang ditampilkan sama, tapi angle-nya berbeda. Jadi, satu angle-nya seakan-akan pro, satunya kontra. Itu selalu terjadi. Itu di negeri kita, apalagi melihat keberadaan perjalanan politik di negara lain. Pasti lebih seru, maksudnya pasti berbeda. Sehingga di situ Egar harus mempunyai informasi yang lengkap, tidak satu pihak. Yang terjadi adalah sering informasi itu ya separuh-separuh. Kemudian ketika ada tema Taliban itu menakutkan karena dogma-dogmanya yang sepertinya tidak bisa diterima, itu kan yang kita terima. Teman-teman jangan menganggap saya pro dengan Taliban ya. Tetapi posisikan saya sebagai dosen yang menjelaskan di situ ada negara demokrasi, di situ ada negara komunis, di situ ada negara yang menampilkan keagamaan, di situ ada negara yang menampilkan model raja seperti Malaysia. Raja itu kan kalau di Malaysia selalu menjadi hal berbeda dengan Indonesia. Raja sudah tidak pernah didengar. Kalau di Malaysia sangat didengar, di Thailand sangat didengar, di Indonesia tidak. Tetapi saya memposisikan sebagai dosen yang menjelaskan pada posisi teman-teman bisa memilih semuanya. Dan pada kesempatan ini kita menjelaskan tentang bagaimana posisi Taliban yang ada di sana. Coba bayangkan sebuah negara yang di mana Amerika mempunyai pengaruh besar di dalamnya. Itu kan secara tidak langsung Amerika itu kan menjajah negara tersebut. Temanya betul, yaitu bagaimana negara-negara itu sepertinya harus demokratis. Tetapi kan Amerika belum mampu untuk menghasilkan demokrasi yang sebenarnya di Amerika. Taruhlah teman-teman melihat contoh pertarungan Biden sama Trump kemarin saja dah. Itu kan bullshit Amerika ngomong demokrasi yang sebenarnya. Karena Trump pun tidak bisa untuk memberi contoh yang baik ketika dia kalah. Berbagai gerakan di dalam, maksudnya pada waktu proses itu seakan-akan para yang bawa senjata, ya seperti yang terjadi di Afghanistan. Sama, tapi kan sebetulnya tidak seheboh ketika kita melihat berita. Mungkin ada iya, tetapi tidak menjadi dominan atau mayoritas. Ngeri loh pada waktu itu kita melihat suasana kelompok pendukung Trump yang menolak terkait dengan akan dipengukuhkan atau dilantiknya Biden, karena para pemegang senjata itu di mana-mana. Dan apakah hal itu dilarang? Amerika berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia memegang senjata sudah langsung kena pidana, di Amerika tidak. Dan maka hukumnya juga harus tidak boleh disamakan. Kembali lagi kepada tema. Dalam ruangan ini kita adalah orang-orang pendukung demokrasi. Ya, berbeda dengan yang terjadi di Afghanistan misalkan. Tetapi kalau demokrasi di Afghanistan itu dipaksakan, hadir dengan menghadirkan presiden, taruhlah presiden yang pernah
belajar di Amerika menjadi bagian atau agennya Amerika itu kan menjadi masalah. Jadi dia seakan-akan Amerika itu menguasai Afghanistan dengan menitipkan orang di dalamnya, tetapi melawan Taliban aja tidak mampu. Bagaimana yang seharusnya terjadi? Yang dicari adalah legitimasi rakyat itu sendiri. Sebetulnya kalau ngomong legitimate, itu siapa sih yang mendapatkan suara terbanyak? Indonesia memberikan contoh yang baik. Pada waktu 9899, Timor Leste pada waktu 74 sudah gabung ke Indonesia Timur. Pada waktu itu uang negara habis untuk berbagai gerilya di Timur. Tetapi B.J. Habibie sebagai presiden sementara memberikan semacam pilihan, ayo silakan referendum. Kalau memang rakyat itu memilih untuk menjadi negara sendiri, silahkan. Kalau tidak, ia menjadi bagian dari Indonesia. Meskipun semenjak 74 menjadi bagian dari negara Indonesia. Ya, faktanya, apakah di belakangnya ada permainan yang luar biasa, bahkan permainan dari Amerika, faktanya kemudian mayoritas untuk menjadi negara sendiri, menang referendum. Bebaslah menjadi negara Timor Leste, meskipun Pak Habibie mendapat cemoohan, tetapi itu adalah yang terbaik untuk membebaskan dari pola-pola kemenangan penguasa dan legitimasi rakyat yang seharusnya dilakukan. Kembali lagi kepada Taliban. Taliban pun pernah menjadi penguasa di Afghanistan. Pernah. Tetapi diturunkan secara tidak hormat. Akhirnya dia lari dan menjadi separatis, dan selanjutnya suatu saat juga menjadi ancaman lagi. Sekali lagi, kita adalah kelompok yang sangat mendewakan demokrasi karena memang semuanya pilihan rakyat. Teman-teman mungkin sebagian besar ini adalah agama yang sangat taat, apakah Islam, Katolik, ataupun Protestan, ataupun Hindu Buddha. Di dalamnya juga ada doktrin-doktrin terkait dengan pengelolaan negara, tapi selanjutnya semua sepakat untuk berdemokrasi. Karena yang dicari adalah legitimasi rakyat itu. Sehingga kalau di Afghanistan sudah tidak ada legitimasi rakyat, kemungkinan Taliban itu tidak akan pernah bisa hidup. Jadi, kemenangan kekuasaan yang dipaksakan itu tidak bisa bertahan lama. Korea Utara, contoh, apakah Korea Utara itu, nah ini kan menarik, kalau ngomong Korea Utara, ngomong Taliban, ya memang itu adalah negara-negara yang dilawan oleh Amerika dengan tema demokrasi itu sendiri. Tetapi kita tidak boleh kemudian mengatakan Korea Utara itu salah, ya karena kita bukan bagian dengan Korea Utara. Itu pilihan orang-orang Korea Utara. Kalau misalkan rakyatnya tidak setuju, pasti akan terjadi proses perubahan-perubahan selanjutnya. Dan sementara Korea Utara seperti itu, menurut kita itu tidak baik, tetapi menurut mereka sementara ini yang terbaik. Kita adalah orang sosiologi yang mempunyai banyak perspektif terkait dengan hal itu. Apakah bisa diterima, Egar, tentang penjelasan tersebut? Ya, Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih, Egar. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan lainnya. Ardi Nasrullah, silakan. Ya, Pak. Permisi, perkenalkan nama saya Ardi Nasrullah Faridi. Oke. NIM 038, izin bertanya ya, Pak. Oke. Untuk negara yang sistemnya seperti pemerintahan satu arah, negara-negara autokrasi, negara monarki gitu, Pak. Itu apakah rakyatnya memiliki legitimasi, Pak? Terima kasih. Terima kasih Abdi Nasrullah. Jadi di dalam
negara autokrasi atau negara teokrasi ataupun yang lainnya, intinya bahwa tampilan kerajaan baik berdasarkan umum atau berdasarkan agama, rakyat itu relatif tidak mempunyai kekuasaan untuk memberikan legitimasi, karena legitimasi itu sepenuhnya milik sang raja atau sang ratu. Apakah ini pernah terjadi di negeri kita? Pada waktu sebelum kita Indonesia menjadi negara republik, masih banyak kerajaan-kerajaan. Legitimasi rakyat itu relatif tidak ada, kecuali rakyat itu harus tunduk kepada sang raja. Kalau mereka tidak tunduk, maka dia harus menghadirkan kerajaan dan melawan terhadap kerajaan-kerajaan lama. Bagaimana terkait dengan cerita-cerita kerajaan di Kediri, di Singosari, Mojopahit, dan selanjutnya. Mereka tumbang tumbuh itu sangat terkait dengan kekuasaan sang raja. Rakyat itu berbeda dengan sekarang yang menentukan segala-galanya. Rakyat itu hanya sebagai objek dan subjek dari kekuasaan. Sehingga di situ rakyat hanya sebagai tidak mempunyai kekuasaan ataupun dia tidak akan pernah bisa berkuasa. Begitu Ardi Nasrullah. Ya Pak, jadi kalau misalnya ada kebijakan dari pemerintahnya itu yang dirasa oleh masyarakatnya rancu gitu, itu nggak bisa dikritik atau penyampaian aspirasi gitu nggak bisa dong Pak? Tentunya tidak bisa Mas Ardi, karena sekali lagi legitimasi itu ya kewenangannya milik penguasa, milik raja, kekuasaan milik penguasa, legitimasi juga milik apapun yang kalau dalam bahasa Jawa itu sabdo pandito ratu. Jadi apa yang disampaikan oleh sang raja itu adalah segala-galanya. Begitu Ardi Nasrullah ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Mas Ardi. Silahkan kalau masih ada yang ingin disampaikan teman-teman. Permisi Pak, Silahkan. apakah suara saya sudah terdengar? Oke, Susmita. Maaf Pak, saya mau tanya, kenapa pemimpin yang memimpinnya itu lebih dari satu periode itu akhir-akhirnya itu kehilangan legitimasi dari rakyat ya Pak? Apakah emang rakyatnya udah jenuh gitu atau gimana? Terima kasih. Susmita, selama pemimpin itu mampu untuk menjawab kebutuhan rakyat, maka rakyat tidak akan pernah jenuh. Yang diharapkan oleh rakyat itu adalah bagaimana mereka hidup sejahtera, bagaimana bisa menyekolahkan anak, bisa makan setiap hari, bisa punya rumah. Tentunya jawabannya dijawab dengan 9 bahan pokok itu tentunya tidak mahal, tetapi terjangkau semuanya. Tidak harus ngemis-ngemis atau menjadi pengemis, tapi kemudian bisa menyelesaikan semuanya. Tidak harus menunggu bantuan dari pemerintah, tetapi dia bisa membeli apapun. Kalau itu terjadi, kemungkinan rakyat itu tidak akan pengen ada perubahan. Tetapi kalau kebutuhan mereka tidak terjawab, tetapi hanya menjadi janji-janji manis pada waktu pemilu, atau pilpres, atau pilkada, maka rakyat akan menolaknya. Seperti Susmita itu dulu kan pernah berpacaran, pada awal-awal kan ada janji-janji manis. Tapi kemudian karena janji manisnya itu tidak direalisasikan, maka
selanjutnya kalau gitu kita putus saja ya. Nah, atau mungkin ketika sudah berkeluarga nanti, dalam perjalanannya anak-anaknya Susmita oleh suami tidak di cover. Akhirnya ya sudah, Pak E, sampean tidak bisa bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, saya mencari kepala rumah tangga yang bisa bertanggung jawab sampai selesai di sini. Nah, itu kan sebetulnya kebutuhan dari Susmita sebagai rakyat itu tercover semua kesejahteraannya. Akhirnya legitimasi rakyat itu nyaman, enak hadir. Kalau Susmita tercover semuanya, kemungkinan tidak akan pernah melihat cowok siapapun meskipun lebih kaya atau lebih ganteng. Tapi kalau tidak tercover, maka akan mencari yang bisa menjawab kebutuhannya. Begitu juga dalam kehidupan bernegara. Relatif para calon pemimpin pasti ada visi misi atau janji-janji manis pada waktu sebelum dipilih. Tetapi sesudah dipilih dan menjabat, itu selanjutnya teman-teman tahu jawabannya. Begitu Susmita. Ya Pak, terima kasih. Tapi saya masih bingung, apakah pemimpin kehilangan suatu legitimasi itu bisa dipengaruhi oleh dua pihak? Maksudnya mungkin kayak saingan gitu, terus kayak di kompor-kompori gitulah Pak. Itu. Jadi akhirnya rakyat terpengaruh dan ya gitu legitimasinya hilang. Provokasi itu salah satu cara yang digunakan oleh lawan politik untuk bagaimana seseorang itu bisa jatuh terkait dengan legitimasinya oleh rakyatnya. Tetapi kompor-kompor itu tidak akan berpengaruh atau provokasi itu tidak berpengaruh ketika tidak terbukti. Itu hanya sebatas hoax. Maka rakyat pasti akan, wah ya udah. Saya tidak tahu apakah di ruang tas ini kemudian terpengaruh dengan provokasi. Kalau di truk-truk belakang itu ada tulisan seenak zamanku toh. Apakah teman-teman terprovokasi atau tidak? Ya, yang bisa menjawab teman-teman karena teman-teman yang merasakan hal itu. Kalau saya mungkin bisa menjawab sesudah ada survei. Jadi saya tidak harus menjelaskan dari siapa itu kalimat itu muncul. Tapi di belakang truk itu muncul seenak zamanku toh. Nah, itu menjadi jawaban. Begitu Susmita ya. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih Susmita. Masih ada dari teman-teman untuk yang dipertanyakan? Nuril Nuzullah, silakan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Saya pernah membaca suatu artikel bahwa Sunan Giri itu merupakan salah satu penyebar Islam yang memiliki karisma luar biasa. Sampai raja-raja, sampai sultan-sultan Demak, Mataram, bahkan Ternate di Maluku itu sebelum naik tahta, mereka itu sowan terlebih dahulu ke Sunan Giri untuk mendapatkan legitimasi dari Kanjeng Sunan Giri. Nah itu kalau legitimasi dari masyarakat itu pada saat zaman kerajaan itu kan tidak seberapa berpengaruh karena Sabdo Pandito Ratu tadi ya Pak. Tapi kok malah ini para sultan itu malah memerlukan legitimasi dari salah satu tokoh agama begitu Pak. Tolong penjelasannya. Terima kasih Mas Nuril Nuzullah. Jadi keberadaan apa itu namanya Sunan siapa Mas Nuril? Sunan Giri Pak. Sunan Giri yang ada di Gresik. Di Gresik kan Sunan Giri ya Mas Nuril ya? Ye. Itu bukan bagian dari rakyatnya para raja-raja tadi. Taruhlah Raja Ternate, Tidore, atau kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Dia bukan sebagai rakyat. Tetapi posisi beliau adalah tokoh agama yang di situ mempunyai legitimasi tertentu. Tetapi yang lebih benar adalah
tokoh agama yang mempunyai pengaruh dan kekuasaan tertentu yang berbeda dengan sang raja. Raja sebetulnya tidak butuh terkait dengan rakyatnya legitimasi itu, tapi keberadaan Sunan Giri malahan akan menguatkan semacam ketaatan rakyat kepada sang raja. Karena harus diakui, kehadiran para tokoh-tokoh agama awal Islam hadir itu mempunyai pengaruh besar, apalagi yang mendapatkan label atau derajat sunan, itu pasti besar. Di situ akhirnya para raja-raja akan sangat senang menggunakan untuk memberikan nasihat, memberikan petua bagaimana mengelola taruhlah kerajaan tersebut. Begitu Nuril ya? Ya Pak, jadi konsepnya itu sama kayak kalau ada calon presiden gitu biasanya sowan ke Pak Yai di pondok-pondok gitu ya Pak. Supaya dapat pengaruh dari rakyat. Sebetulnya agak berbeda tetapi agak sama. Pak Kiai di pondok itu posisinya sebetulnya sebagai rakyat, tetapi kalau dipolakan begitu hanya sebagai alat legitimasi. Kalau keberadaan Sunan Giri pada waktu itu tidak ada hubungannya. Dia adalah orang di luar dari kerajaan itu. Tetapi para raja-raja itu melihat, oh itu hebat. Seperti kalau pada kesempatan ini, misalkan Presiden Jokowi itu melakukan diplomasi yang bagus dengan misalkan Kerajaan Arab atau dengan Vatikan ataupun dengan India. Harapannya adalah bagaimana mereka, maksudnya rakyatnya yang taruhlah Muslim, Katolik ataupun Hindu, itu selanjutnya lebih hormat terhadap Pak Presiden. Meskipun sebetulnya intinya bukan itu, yaitu bagaimana membuat komunikasi hubungan diplomasi yang bagus. Kalau calon presiden, calon bupati, calon kepala daerah, calon legislatif datang ke kiai, itu sifatnya kan bagaimana dia sepenuhnya untuk meraih simpati, bukan untuk menghormati seperti keberadaan Pak Jokowi ataupun pada raja-raja tadi. Begitu Nuril ya? Ya Pak, makasih. Terima kasih Nuril. Sudah beberapa yang sudah kita jawab dari berbagai pertanyaan. Kelihatannya sudah cukup ya, teman-teman sudah tercover semua permasalahannya. Oke, kalau sudah bisa dipahami, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat perkuliahan kita hari ini dan teman-teman tetap bisa menyiapkan lebih baik untuk meraih masa depan. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.